Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saidatun Hikmah dan saya sendiri Sufia Malia Nurjana ingin mempresentasikan laporan hasil observasi pada fermentasi pak asam atau iwak samu. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, hasil pengamatan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu kata ethnoscience berasal dari kata ethnos dari bahasa Yunani yang berarti bangsa, dan scientia dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan. Pembelajaran IPA dengan menggunakan modul berbasis ethnoscience membuat siswa akan lebih tertarik dan antusias terhadap pembelajaran. Yang kedua ada rumusan masalah, apa itu pak asam, kemudian bagaimana cara pembuatan pak asam, kemudian yang ketiga ada apa kaitannya ethnoscience pada proses fermentasi pak asam. Kemudian ada tujuan, yang pertama untuk mengetahui dan mengenal apa itu pak asam. Kemudian untuk mengetahui cara pembuatan pak asam. Kemudian yang terakhir untuk mengetahui kaitan ethnoscience pada proses fermentasi pak asam ini. Nah, yang kedua ada dasar teori. Salah satu metode pengawatan ikan sering kita dengar yaitu dengan istilah pak asam. Pak asam ini adalah salah satu menu masakan khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Makanan ini berasal dari fermentasi ikan air tawar yang rasanya masam. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya pak asam atau iwak samu. Pak asam ini terkenal dengan masakan khas yang ada di hulu Sungai Tengah atau HST. Pak asam berbahan dasar ikan yang diasinkan melalui proses fermentasi dengan garam. Ikan yang diperam kemudian dicampur dengan taburan beras ketan yang telah digoreng. Ikan yang akan dijadikan pak asam bisa dari jenis apapun. Namun yang paling diminati orang-orang adalah pak asam anakan dan pak asam papua. Oke, selanjutnya di sini ada cara membuat pak asam dan iwak samu khas suku Banjar. Nah, yang pertama itu bersihkan ikan papuyu atau betok yang masih segar. Kemudian beri garam pada ikan yang sudah dibersihkan. Untuk garam sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga tiriskan ikan sehingga tidak ada lagi air yang menetes. Yang keempat, sementara itu sangrai atau goreng tanpa minyak 2 genggam beras sampai agak kecoklatan. Kemudian tumbuk atau giling beras yang telah disangrai tadi hingga ukurannya seperti pasir. Kemudian tambahkan sedikit kunyit pada tumbukan beras untuk mendapatkan warna kuning keemasan yang menarik. Kemudian yang ketujuh, pada ikan yang telah diberi garam dan ditiriskan sisa airnya, taburkan serbuk beras sangrai samu atau samu. Kemudian masukkan ikan yang telah diberi samu ini dalam wadah yang tertutup. Lalu simpan di dalam kulkas atau bukan di freezer atau di tempat meat tray. Nah, di sini ada profil ethnoscience pada fermentasi pak asam atau iwak samu. Misalnya kegiatan pembersihan ikan. Nah, kaitannya dengan ethnoscience yaitu agar menghilangkan kotoran serta bakteri-bakteri yang agar tidak masuk ke tubuh kita, serta untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Kemudian dengan penambahan garam pada fermentasi ikan ini yaitu untuk meningkatkan rasa ikan, kemudian membentuk tekstur yang diinginkan dan mengontrol mikroorganisme. Kemudian pada kegiatan penambahan beras yang disangrai, menurut Setiadi tahun 2001 melaporkan bahwa penambahan gula dan sumber-sumber karbohidrat pada fermentasi ikan dilakukan karena gula dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi pertumbuhan bakteri. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu dengan penambahan janar atau kunyit. Janar atau kunyit atau yang lebih dikenal dengan istilah curcuma domestica ini mengandung senyawa-senyawa kurkumin
dan minyak atsiri yang telah diketahui memiliki aktivitas antibakteri. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatun Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hasil pengamatan. Yang pertama adalah wawancara dengan pedagang pakasam di Pasar Nagara yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2020 pada pukul 10 sampai 10.15 WITA dengan narasumber bernama Ibu Sari yang sudah berjualan pakasam selama kurang lebih 10 tahun. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, terdapat beberapa data-data yang kami peroleh. Di antaranya, bahan pakasam itu terdiri dari beras dan kunyit, yang berasnya dicuci, di blender, dan juga disangrai. Selain bumbu pakasam tadi, juga terdapat bumbu untuk ikannya, yang terdiri dari garam, vetsin, bumbu racik, reiko, dan kalau mau lebih enak lagi dibumbui dengan bumbu ayam. Kemudian, ikannya diaduk, lalu ditambahkan bumbu samu yang telah dibuat sebelumnya, dan selesai. Daya tahan samu sendiri itu, kata beliau, bisa sampai seharian semalaman dengan tanpa disimpan di dalam kulkas, dan kalaunya disimpan di dalam kulkas maka akan lebih tahan lama lagi. Kemudian kelebihan pakasam dibanding ikan lain adalah karena pakasam tersebut sudah diberi rempah-rempah atau bumbu-bumbu tadi, sehingga daya tahannya lebih lama dibanding ikan biasa. Kemudian jenis ikan yang dijadikan pakasam, sebenarnya ikannya dapat apa saja, hanya saja yang dijual ibunya sendiri itu adalah ikan kecil, karena untuk jenis ikan lain tidak begitu laku di pasaran. Kemudian yang terakhir, selama pembuatan dan penjualan pakasam, adakah kendala yang dialami? Beliau menjawab tidak ada, paling jualannya hanya ramai di hari pasar saja, di hari biasa tidak. Kedua adalah menyaksikan proses pembuatan pakasam. Pembuatan pakasam itu terdapat beberapa alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama alatnya terdiri dari wadah atau piring, pisau, parutan, blender, wajan, dan spatula. Kemudian bahan yang diperlukan terdiri dari ikan popoyo ukuran kecil yang berjumlah 15 ekor, beras 1 genggam, garam secukupnya, cabai 2 buah, bawang merah 4 siung, dan kunyit secukupnya. Kerja 1 adalah memotong bawang merah dan cabai. 2. Kemudian menyangrai beras sampai berubah warna agak kecoklatan. 3. Beras sambil terus diaduk agar tidak gosong. 4. Setelah beras selesai disangrai, kunyit diparut dahulu sembari menunggu beras yang telah disangrai tadi agak dingin. 5. Kemudian memblender beras sampai berukuran kurang lebih seperti pasir. 6. Mencampurkan garam, kunyit yang sudah diparut tadi, dan beras yang sudah diblender menjadi satu. 7. Setelah campuran tadi tercampur dengan merata, kemudian dibalurkan ke ikan papoyo yang sudah dibersihkan sampai merata. Yang ke-8, taburi irisan bawang merah dan cabai di atas pakasam yang telah diletakkan di wadah, dan pakasam pun siap untuk disimpan di dalam kulkas. Yang ketiga adalah wawancara dengan ahli biologi atau dosen. Di sini kami mewawancarai Ibu Ratna Yulinda selaku dosen dari Prodi Pendidikan IPA yang berbasis biologi. Kami melakukan wawancara melalui chat pribadi via WhatsApp. Di sini kami mengajukan 3 pertanyaan.
Yang pertama adalah jenis bakteri apa saja yang baik dalam proses fermentasi? Jawabannya, mikrobia yang baik untuk fermentasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu murni, unggul, stabil, dan bukan patogen. Mikrobia yang digunakan adalah bukan patogen bagi manusia maupun hewan, kecuali untuk produksi bahan kimia tertentu. Jika digunakan mikrobia patogen, maka harus dijaga agar tidak menimbulkan akibat samping pada lingkungan. Contohnya pada fermentasi ini adalah bakteri asam laktat yang diantaranya Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus, dan Pediococcus pentosaceus. Kedua, terkait pokok bahasan kami mengenai pakasam, terdapat beberapa bahan dalam pembuatannya yaitu garam, beras, dan kunyit. Jadi, fungsi garam dan kunyit dalam proses pembuatan fermentasi pakasam adalah fungsi garam dalam proses fermentasi berperan dalam menghambat aktivitas bakteri pembusuk dan sebagian besar enzim proteolitik. Penggunaan kunyit dalam pakasam, ibu mengatakan beliau kurang mengetahui. Biasanya, pedagang hanya menambah pewarna makanan kuning dalam pakasam. Namun, secara teori, kunyit mempunyai nilai tambah tersendiri karena kunyit mengandung kurkuminoid yang juga mengandung minyak atsiri sebesar antara 2,5–7,5% yang merupakan golongan senyawa bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Krishnamurti DKK 1976. Pertanyaan ketiga, apa fungsi penambahan beras yang disangrai pada pakasam dalam proses fermentasi? Fermentasi ikan dengan menggunakan sumber karbohidrat umumnya membutuhkan garam dalam jumlah yang rendah dibandingkan dengan fermentasi yang menggunakan ikan dan garam saja. Sumber karbohidrat yang dapat digunakan salah satunya adalah beras sangrai. Bakteri asam laktat yang ada pada pakasam termasuk pada golongan mikroorganisme amilotik. Amilum merupakan karbohidrat utama yang akan menjadi substrat awal bagi bakteri asam laktat. Kemudian dihidrolisis menjadi karbohidrat sederhana. Pertumbuhan mikroorganisme yang berperan selama proses fermentasi dirangsang dengan penambahan garam dan beras sebagai sumber karbohidrat dalam kondisi anaerobik, sehingga mikroorganisme yang terdapat pada pakasam beraneka ragam sesuai dengan perubahan lingkungan. Terakhir adalah penutup. Kesimpulan, dari observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pakasam atau iwak samu terdiri dari beberapa bahan pokok, yaitu ikan yang akan disamu, beras, kunyit, dan garam. Sedangkan bahan lainnya seperti reiko, vetsin, bumbu racik, dan bumbu ayam itu opsional saja, sekadar untuk menambah cita rasa. Begitu pula dengan cabai dan bawang merah, juga sebagai tambahan yang opsional saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menampilkan video pembuatan pakasam dan video wawancara dengan pedagang pakasam.
dicampur dong ini dia dong. itu jenar Hanya nang leader tadi dia dong pulangnya tak berbunyi lagi. tahannya kira-kira berapa laos ya? Kami le sarianan sa anu ini kada apa-apa pak sarianan di rumah anu di pasar di Gleden. Lagi di menjadi kulkas laos kelebihannya tuh agak kecil pakasam dibanding iwak lain. Talawas, talawas